Small listeners, selamat pagi. Segera kami hadirkan Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom. Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Selamat mengikuti. Smart FM Business Inspiration, selamat pagi, Smart Listeners, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali saya berkesempatan untuk hadir di program Smart Financial Wisdom yang sudah lama nggak ketemu langsung dengan dua punggawa dari perencana keuangan yang sangat luar biasa. Yang pertama tentunya hadir Bapak Eko P. Pratomo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Daril, smart listener semua. Apa kabar Mas Daril? Sehat, Alhamdulillah. Pak Eko gimana, sehat Pak Eko? Alhamdulillah sehat. Terima Syukurlah. kasih. Dan tidak ketinggalan juga yang berikut ini yang nggak pernah hilang jenggotnya dan popularitasnya serta pesonanya ada Pak Muhammad Bagus Teguh. Assalamualaikum Pak Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Mas Dari, smart listener. Selamat Alhamdulillah. pagi. Ini batik pekalongannya selalu melekat di tubuhnya ya. Terima kasih Pak Eko dan juga Pak Teguh. Nah, seperti yang sudah kita rencanakan untuk dibahas, sebetulnya kalau kita bicara masalah penghujung tahun itu kan adalah bulan yang penuh dengan kesenangan. Bulan yang penuh dengan spirit buat beberapa orang. Apalagi didukung dengan dua momentum ya, untuk yang Natal merayakan, dan secara universal tahun baru pun juga merayakan. Tapi permasalahannya adalah konon kabarnya kan rencana masing-masing di akhir tahun ini kan penting juga dalam hal pengelolaan keuangannya. Terutama kaitannya dengan liburan yang sesuai dengan budget kita. Nah, mungkin kita perlu bahas dan lebih mengetahui tentang istilah smart holiday spending. Keeping your festive budget on track. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Tapi kita jadikan mungkin dengan bahasan bersama dengan dua narasumber kita. Oke, hari ini kita ajak Anda untuk berinteraksi seperti biasa di line komunikasi WhatsApp kami 0812 11 12 959. Dan kami juga live audio visual di kanal YouTube. Jadi buat Anda smart listeners yang mau nanya, gimana sih sebetulnya pengelolaan keuangan yang tepat untuk bisa menikmati akhir bulan tanpa kedodoran atau akhir tahun tanpa kedodoran, silakan berkomentar di kolom chat yang sudah kami siapkan hanya di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa like dan juga subscribe. Nah, awal kita mulai dengan pertanyaan yang berat-berat dulu. Saya mau ke Pak Eko. Pak Eko, Desember itu kan identik memang betul ya dengan bulan-bulan yang penuh happy, kebahagiaan. Wah, banyak rencana-rencana positif yang akan kita lakukan di tahun-tahun berikutnya. Tapi pertanyaannya, kenapa mesti ada budget sih? Kan kayaknya nggak seru gitu loh. Kenapa nggak let it flow gitu aja? Faktanya bagaimana Pak Eko? Ya maunya sih gitu Mas Daril, let it flow gitu ya. Iya. Eh, tapi ini bulan Desember ini belum tentu semua happy-happy Mas Daril. Kalau yang Oke. lagi terutama mereka yang dapat tanggung jawab sales gitu ya, Ya, di kantor gitu, bulan ah, ini nih udah tinggal 2 minggu gitu. Wah, betul. jangan-jangan nggak sempet nyiapin tuh, mau rencana mau jalan-jalan, mau happy-happy. Ya, Ah, tapi kan tidak semuanya seperti itu dan ada juga yang sudah memenuhi target sebelum-sebelumnya ah, gitu ya. Tapi ah, memang betul kalau kita lihat bulan Desember itu biasanya pesawat fully book ya, hotel-hotel fully book akibatnya demand-nya kan lebih tinggi itu dari ah. supply-nya, harga-harga itu naik. Tapi untungnya ada kebijakan pemerintah nih, Yes, tiket pesawat turun, Mas Dari. betul. Jadi Ya. eh, ya mudah-mudahan yang sudah, tapi saya termasuk orang yang sudah keburu pesan, baru besoknya turun. Aduh, ya memang kalau bukan nasib ya nggak Iya, kebagian benar. ya. Ah, Tapi kembali tadi Mas Daril, rasanya apapun ya kalau kita bicara tentang financial planning eh, ah. akan lebih baik itu semuanya itu direncanakan Mhm. daripada let it flow tapi kemudian bonyok gitu ya. Karena kita tidak membatasi diri dan kita tidak Ah. bisa apa tahu ada batasan ya. Saya pikir Mhm. segala sesuatu itu kadang-kadang direncanakan aja belum tentu benar, belum tentu baik gitu ya, Mas Setuju. Erin. Apalagi kalau tidak direncanakan gitu. Jadi Mhm. saran kami sih, mumpung masih ada seminggu, 2 minggu gitu, Mhm. nah, gampang kok ngerencanainnya pakai selembar kertas gitu ya, ditulis. Mhm. Jadi kita tahu, jadi kita ada koridor ya, Ya. apa yang nanti kita perlu siapkan dan utamanya sih
membatasi diri, ada alokasi tertentu dan upayanya jangan sampai melewati batas itu. Mungkin itu Mas Daril. Oke, oke. Baik, terima kasih. Saya mau ke Pak Teguh nih. Pak Teguh, gimana Pak Teguh? Kan Pak Teguh kan tampil di mana-mana. Oh, angkanya juga fantastis, luar biasa. Oh, pokoknya penuh Amin. deh layar YouTube tuh dengan sosoknya Pak Muhammad Bagus Teguh ini. Tapi liburan juga masih pakai budget Pak Teguh. Bukannya tinggal jalan begitu aja, besok juga dapat lagi. Nah, gimana konsepnya? Amin, amin, amin. Amin, Allahumma amin ya. Jadi memang prinsipnya begini, kan Ah, kita harus melihat dari big picture-nya, ya, dari potret besarnya. Kenapa kita harus hmm, lihat potret besarnya? Kan kita punya planning jangka panjang ya. ya, ya. Kan kita punya planning untuk pensiun ya. Kan Hmm, kita punya planning untuk sekolahin anak kita sampai kuliah mungkin S1 bahkan S2 atau bahkan S3 misalkan gitu. amin. Kita kan punya planning nanti liburan kita akan happy-happy gitu. Bukan liburan, pensiunan kita nanti kan happy begitu ya. Hmm, Nah, hmm, tapi kan step-step itu tiap tahun kita pengen juga happy juga kan gitu. hmm, hmm, Artinya kalau kita let it flow, khawatirnya hmm, kalau ekstrimnya boncos. Pulang dari hmm, liburan ternyata bersisakan bukan happy-nya, bersisakan tagihan-tagihan, cicilan-cicilan dan kejaran-kejaran debt hmm. collector lah, pay letter lah, eh, apa namanya, pinjol lah dan sebagainya. Itu kalau Ah, let it flow dan kemudian kita emergency kita nggak siapin apa-apa, itu bisa kejadian. Jadi itu extremely hmm, boncos. Tapi ada sesuatu yang nggak si Pak Teguh, nggak si Pak Eko, nggak si Mas Daril, kita nggak akan boncos lah. hmm, Nah, nggak akan boncos bisa jadi, tapi jangan-jangan tujuan Anda yang jauh itu ke depan, tujuan hmm. pensiun Anda nggak Anda investasikan di Desember ini. Atau jangan-jangan nggak diinvestasikan di Desember sama di Januari, karena Januari untuk nutup liburan yang kemarin. Kan liburannya beririsan nih. Akhir Hmm, Desember sampai awal Januari. Sehingga budget betul. Januari untuk invest tersabotase lah. Happy yang 2 minggu atau seminggu ini gitu kira-kira gitu. Nah, sehingga budgeting itu penting. Anda boleh let it flow. Kalau itu cuma 5 atau 10% dari income Anda, yang memang Anda persiapkan untuk leisure di setiap bulannya misalkan gitu ya. Artinya Anda memang punya budget 5-10% misalkan gitu untuk have fun, untuk lifestyle gitu. Jadi kalau gaji Anda 200 juta, ngeluarin ngeluarin 10-20 juta untuk let it flow sih oke lah ya kalau gaji 200 juta, income Anda 200 juta. Tapi kalau income Anda 40 juta, tapi let it flow dengan 20 juta, bisa itu 50% loh. Iya. Benar nggak? Apalagi kalau gaji Anda 10 juta, let it flow-nya 7,5 juta gitu kan, 75. Terus how come setelah liburan gitu kan, gajinya Iya. 25, 26 atau mungkin dibajuin jadi 23 gitu kan. Itu Ah, liburan nih seminggu nih. Jangan-jangan tanggal 1 Januari, tanggal 2 Januari, Anda udah kehabisan amunisi untuk hidup. Udah kehabisan ah, amunisi untuk bayar sekolah anak. Anda udah amunisi untuk bayar listrik. Masa mau gelap-gelapan di Januari kan gitu kan enggak. Nah, itu yang ya. disebut boncos. Atau mungkin nggak boncos sih. Tapi target Anda yang helikopter view yang big picture-nya itu nggak kecapai gara-gara tadi let it flow. Bolong satu air Let's Flow tadi. Ternyata dari kata-kata Let's Flow sendiri udah banyak yang bisa dieksplorasi ya tentang hal itu ya. Oke, oke, oke. Sekarang begini, saya mau spesifikkan sedikit kepada teman-teman yang merayakan Natal. Itu kan mereka kan dapat THR juga. Kemudian juga akhir bulannya pun berbarengan dapat take home pay-nya juga. Masih berlaku nggak kira-kira konsep Let It Flow itu, Pak Eko? Ke Pak Eko dulu deh, nanti Pak Teguh boleh nambahkan. Ya, tetap masih Mas Daril. Justru kadang-kadang kalau kita terima seolah-olah kan terima 2 kali gaji itu Mas Daril. Betul, Ya, ya. harinya bisa bersamaan itu. Bahkan mungkin supaya memudahkan dari sisi payroll, Mhm. emang ditransfernya sekaligus gitu ya, Mhm. 2 kali gaji. Jadi yang biasanya gajinya 10 juta, tiba-tiba ada gaji 20 juta gitu ya. Mhm. Nah, itu kan bisa gelap mata itu. Ya, ya, ya. Di rekening ada uang cash 20 juta. Jadi Ah, prinsip untuk menetapkan alokasi tertentu ya, budget tertentu untuk apapun ya, termasuk kalau bagi teman-teman saudara-saudara kita yang merayakan Natal mungkin jadi ada 2 pengeluaran kan. mhm. Natal iya, ada perayaannya ya. Mungkin juga sama dengan Lebaran gitu ya. Bagi angpau juga mungkin gitu ya, sama Mhm. ponakan sama plus juga mau liburan gitu. Jadi akan menjadi lebih penting lagi kalau menurut saya bagi mereka yang merayakan hari raya sekaligus mau liburan itu Mhm. menjadi lebih penting karena kalau tidak kita
ujungnya kalau saya melihatnya itu nggak ada batasan gitu ya. Jadi menurut saya itu harus dibatasi supaya tadi, karena kan sebetulnya Mas Daryl, gaji kita yang diterima di akhir bulan ini itu kan sebetulnya untuk Januari tahun depan, Setuju. ya. Nah, jadi mestinya kalau mau ngomong let it flow itu ya Mas Daryl ya, itu untuk liburan akhir tahun ini sudah ditabung dari mulai Januari, ya. Udah dihitung nih Januari gitu. Ya. Udah dianggarkan misalnya berapa 12 juta. Jadi nabung setiap Amat. bulan. Ya, cukup lah kalau ke Bali cukup Mas Oh Daryl. iya, benar-benar. Ya, kalau ke luar negeri nggak cukup. Tapi Singapura cukup 12 juta Mas sendiri. Singapura cukup. 3 hari Cukup. udah Nah, sultan banget tuh. artinya kalau kita sudah alokasikan, rencanakan 12 juta, ya, ditabung dari mulai Januari itu 1 juta setiap bulan sudah ada uangnya, ya udah yang dipakai 12 juta. Nah, let it flow-nya itu 12 juta gitu. Oke. Ini mulai lurus ya. Let it flow boleh, tapi kalau ada persiapannya dari jauh-jauh Gitu bulan ya. sebelumnya. Oke. Kita break sebentar, nanti kita bahas lebih lanjut karena banyak fakta-fakta yang akan kita sampaikan berujung pada pengelolaan keuangan. Kadang-kadang kan udah dibajetin, udah dianggarin, tiba-tiba istri manjanya minta ampun. Sekali-sekali dong kita yang agak-agak fancy. Nah, ini gimana nih? Nanti kita bahas lebih detail di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang. Dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram,
Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Bapak Muhammad Bagus Teguh. Kita masih bicara tentang Smart Holiday Spending, keeping your festive budget on track ya. Walaupun mungkin beberapa yang agak skeptis, nggak mungkin Mas Daril itu pasti akan bocornya kemana-mana. Iya, memang faktanya seperti itu. Tapi Pak Eko tadi sudah mengcounternya. Kalau bisa sih tahun ini apa yang ada dimaksimalkan aja. Kalau ingin fancy-fancyan ya tahun depan gitu loh. Tapi starting nabungnya atau nyimpennya itu dari mulai Januari 2025. Nah, masih ada kesempatan sebetulnya ya. Oke, kita bicara masalah fakta ya Pak Eko dan juga Pak Teguh ya. Karena kan biasanya tuh budget yang kita atur sudah sedemikian rupa, udah disiplin, pas hari H nih, kadang-kadang anak-anak, keluarga, mintanya tuh spendingnya yang mahal-mahal. Terus ada juga, ya ampun, ayah, bunda, kan cuma setahun sekali, masa nggak bisa sih yang roomnya tuh yang 12 juta sehari atau 12 juta semalam, misalnya Bapak Teguh. Ini gimana dong cara untuk solusi memberikan pengertiannya kepada mereka? Silakan, Pak Eko. Ya, itu Mas Daril, rasanya kalau menurut saya ya, pentingnya kita memahami tentang adanya yang namanya perencanaan, budget Heeh, heeh. itu perlu melibatkan keluarga semua. Ya. Oh, oke. Jangan cuman bapaknya yang bikin budget, kemudian anaknya nggak tahu budget, tapi terus eh, disuruh ini, disuruh itu, nggak boleh gitu ya. Itu Mm-mm, pasti nggak ada pemahaman. Jadi kesadaran untuk membuat perencanaan dalam kegiatan apapun itu mm-mm, harus melibatkan keluarga. Ya. mm-mm, Jadi yang dibangun itu kesadarannya. Nah, mm-mm, karena kalau kita apa ya hanya mewajibkan mewajibkan nggak boleh ini nggak boleh itu mm-mm, ya, tapi tanpa didasari oleh mengapa nggak boleh ini nggak boleh mm-mm. itu akan susah implementasinya. Nah, Ya, ya, ya. kalau kita merencanakan untuk akhir tahun pun gitu ya, mau jalan-jalan, tentunya kita lebih bagus kan melibatkan istri anak ya. Kita rencanakan nih kita mau ke kota mana saja. Mm-mm, Nanti hotelnya mau yang mana, anak-anak suruh milih, tapi dia bilang ya, bintang 3 ya, jangan bintang 5 gitu. mm-mm, Kira-kira kalau hotel sekian, nanti akomodasi sekian. Nah, mm-mm, kalau kita melibatkan keluarga, pasti keluarga juga akan paham. Ya, dan mm-mm, kalau kita bilang kita cuma punya budget sekian, kenapa? Karena kita masih punya kebutuhan yang tadi, Kang Pak Teguh bilang. Ada prioritas untuk nabung pendidikan nanti mau masuk universitas, ya mm-mm, dana darurat juga belum penuh gitu. mm-mm, mm-mm. Nanti asuransi tahun depan naik lagi gitu ya. Banyak Iya, Mas dari kebutuhan-kebutuhan yang eh, harus kita siapkan di oke. depan sehingga jangan Mm-mm. dihabiskan itu alokasi untuk hidup atau untuk senang-senang di akhir tahun itu Ah, boleh, tapi semua dibatasi. oke, gimana Pak Teguh tentang pembenaran yang seringkali Ya, disampaikan oleh anggota keluarga? Ya, setahun ya sekali kita doang kok ya, gitu. kita polling kecil-kecilan yuk smart listener ya. Coba Anda Ya, ya, chat ya. ke Smart FM. Anda Ah, tim yang kalau liburan senang sendiri mm-mm, atau tim kalau liburan senangnya ngajak keluarga. Bahkan misalkan Anda punya kesempatan eh, tugas keluar kota dan mm-mm, itu berakhir di hari Kamis atau Jumat gitu kan. Mungkin Anda cuti sehari atau bahkan nggak cuti, tapi Anda extend sampai Sabtu ke Minggu. Minggu gitu. Mm-mm, Anda nyaman nggak sih kalau sendiri gitu? Gitu. mm-mm, Ada juga orang tipikalnya,
saya nggak nyaman, harus sendiri, pengennya cepat-cepat pulang. Kalau perginya sama keluarga baru nyaman. Nah, kan kayak gitu kan. Nah, Ya, Anda ya, tim ya. mana tuh? Nah, untuk tim-tim yang suka sama keluarga, karena memang benar tuh kata Mas Tadi itu. Sekali-sekali dong, yang ini. Iya. Ini penting nih, kita ngobrol sama anak-anak. Kita ngobrol sama pasangan kita. Yuk, Oke, kita lihat yuk. Kan sebenarnya dalam keluarga itu yang paling penting komunikasi, bener nggak? betul. Ya. Betul. Kalau kita cari kesempurnaan, cari bahkan pakai asumsi-asumsi tanpa ngobrol, kan yang ada berantem mulu nggak? Asumsinya Yes. pengennya istrinya kayak gini, pengennya suaminya kayak gini. Tapi Hmm. nggak pernah diomongin, nggak pernah diobrolin sama yang terbaik untuk keluarga ini. Kan jadi kacau tuh. Nah, Ya. sehingga yang paling penting adalah ajak ngobrol. Bahkan itu momentum yang baik sekali untuk kita edukasi ke anak-anak kita. Apalagi kalau anaknya udah mulai remaja, SMA, kuliah gitu ya. Hmm. Bahkan SMP juga udah mulai dia bisa diajak ngobrol. Yuk kita lihat hotel yang bagus itu fungsinya apa sih? Dengan Hmm. harga mahal itu kita dapat apa? Tidur nyenyak. Emang kita nggak bisa tidur nyenyak? Bukankah hotel yang paling indah itu ada di rumah kita? Ah, ya. Hai, Dan jadi cakep. kenyamanan, feel home gitu kan, merasa nyaman, itu kan eh, ada di rumah seharusnya. Kita Hmm. ciptakan itu. Sehingga kalau ini iyalah bola sekali-sekali gitu ya. Tapi kita lihat fungsinya apa sih? Kalau emang Anda punya budgetnya, Hmm. let it flow gitu atau Ah, go ahead gitu kan. Ya udah pilih hotel yang mahal sekali-sekali gitu. Tapi hmm. memang ditujukan untuk itu. Anda staycation di situ di hotel itu akan lama. Tapi kalau Anda jalan-jalan misalkan tadi Mas Dari sempat nyebut ke negara tetangga gitu kan. Ya di Hmm. sana mah hotel buat tidur, bener-bener buat tidur. Pagi-pagi kita Ya, udah bikin jalannya dong kan. Ke betul. tempat-tempat yang Instagramable untuk kita foto-foto kan banyak misalkan gitu kan. Ya, ya. Nah, sehingga ngapain kita mahal-mahal di sisi hotel gitu kan. Hmm. Ngapain kita mahal-mahal dari tiket sama-sama 2 jam perjalanan atau 1 jam setengah perjalanan gitu kan. Hmm. Nyampe-nyampe juga paling nggak berdapat makan dengan kita beli makan dari sini, makanannya enak-enak. Di pesawat makannya gitu-gitu doang, gitu kira-kira gitu. Ya, Nah, ya. sehingga kita ajak ngobrol itu apa sih esensinya? Esensi kita jalan-jalan. Esensi jalan-jalan itu apa sih? Kita eh have fun. Apa sih esensi jalan-jalan? Misalkan gitu. Ya udah kita backpackeran, cari jalan sendiri apa sendiri. Ada satu apa ya kalau di kami keluarga itu gini. Ada satu rule. Hmm. Rule pertama adalah nggak boleh komplain. Oh gitu. Kalau kesasar, kalau apa, nggak boleh komplain. Karena kita benar-benar backpacker nih. Kita Ah, jalan-jalan, kita cari kereta apa, MRT lah, atau bis atau apa, nggak boleh komplain. Kalau kita kesasar, ataupun kita menghadapi masalah, ah, refer to rule 1, gitu, kira-kira gitu. ah, Nggak boleh komplain. Jadi kita happy, gitu. Nggak boleh iya. ribut, nggak boleh saling nyalahin, gitu kan. Nah, karena Ah, kita jalan bareng-bareng. Sehingga, oke, kita instead of, misalkan Grab lah, Uber lah, atau apapun lah, gitu ya. Apa kita naik MRT? Atau kita naik bis atau naik apa kan itu kan seru tuh jalannya banyak segala macam kita menikmati segala segala pemandangan gitu tapi kita punya planning kan itu perjalanan aja planning masa keuangannya nggak di-planningin nah sehingga mm-mm. ngobrolan-obrolan itu saatnya kita kasih values ke anak-anak kita bahwa kita masuk ke esensinya apa instead of kita hotel di misalkan nggak nyampe lah 12 juta sebelah hotel yang 5 juta 4 juta. Mendingan kita pilih hotel yang 1 juta atau 1,5 juta misalkan kalau di negara-negara tetangga agak sedikit mahal gitu misalkan gitu. Tapi sisanya kita buat makan-makan misalkan gitu. Sisanya Mm-mm. selisihnya kita buat oleh-oleh, kita buat sesuatu hal yang memang bermanfaat buat kita gitu. Mm-mm. Atau memang kita saving, jangan lupa kakak masih perlu uang untuk kuliah loh kak. Mm-mm. Jadi Pak ayah, papa tetap harus nabung nih buat kakak kuliah nanti. Apalagi Ya. kalau kuliahnya pengen di negara ini. Oh kan biayanya mahal nih. Ini sekarang aja udah segini nih biayanya. Anda mulai browsing lah harga biaya sekolah di negara ini misalkan gitu. Nanti dengan inflasi segala macam bisa double bahkan triple pas kakak harus kuliah. Kalau nggak ada duitnya, ini lebih baik kita menangis hari ini untuk tertawa di masa mendatang, benar nggak? Daripada masa Ah, mendatang meratapi apa yang kita lakukan sebelum-sebelumnya karena kita nggak prepare dengan baik gitu ya. Mas. Oke, oke. Jadi sebetulnya menikmati penghujung tahun itu ya nggak usah terlalu fancy-fancy amat gitu ya, karena memang pertimbangannya juga banyak ya. Apakah memang itu juga identik dengan pengeluaran yang berlebih, Pak Eko, di setiap penghujung tahun? Kan ada juga yang saking kepengen kebersamaannya aja, ya alhamdulillah kalau punya rumah yang cukup besar, pekarangan yang ada, barbekyuan bareng, undang semua keluarga datang, itu kan nggak terlalu ini kan ya. Apa pertimbangan yang ideal yang bisa dilakukan sehubungan dengan keuangan, Pak Eko? Nggak, tadi betul sih Mas Daril. Opsi untuk sebetulnya kan akhir tahun itu eh, tidak harus selalu dengan traveling ya. Ya, Intinya itu kan kita apa ya, healing lah ya kalau kata ya. anak-anak sekarang udah kerja 12 bulan gitu. Take a break lah untuk
seminggu atau khusus ada kesempatan keluar dari rumah atau bahkan di rumah misalnya ngundang saudara-saudara yang nggak pernah ketemu misalnya ya, model-model arisan, barbecue di rumah. Jadi Ya. creativity itu lebih dituntut yang memang ujungnya tujuannya tercapai ya. Tujuannya adalah membahagiakan kumpul keluarga yang nggak pernah kejadian karena semua suami istri sibuk, anak sekolah Mm-mm. ya. Tapi kalau ada misalnya 1 minggu di rumah jalan-jalan di Jakarta kan biasanya kalau liburan sepi tuh Mas Daryl ya. Iya. Nah, kenapa nggak misalnya mengekspor di Jakarta atau di kota-kota lain juga begitu ya. Jadi Mm-mm. tidak harus liburan itu harus pergi keluar kota, keluar negeri. Jadi saya pikir sih bagaimana kita menyiasatinya dan sebetulnya itu jauh akan lebih irit ya dari sisi finansial untuk kita liburan di dalam kota, tapi kita memiliki acara yang memenuhi kebutuhan untuk membahagiakan bersenang-senang di akhir tahun. Oke, baik. Kita break sebentar ya, Pak Eko dan juga Pak Teguh ya. Nanti kita sambung lagi karena masih banyak hal yang jadi pertimbangan yang kita bahas agar tetap on track tuh gimana sih sesuai dengan kondisi keuangan kita menyikapi keep your festive budget on track ini sehubungan dengan smart holiday spending. Kami kembali setelah komersial berikut ini, tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast,
YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Financial Wisdom. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Bapak Muhammad Bagus Teguh. Kita masih bicara terus hal yang berhubungan dengan cara mengatur keuangan sehubungan dengan perayaan Natal dan Tahun Baru. Smart Holiday Spending, keeping your festive budget on track ya. Nah, memang kita akui bulan Desember itu bulan yang sangat menyenangkan, bulan yang penuh dengan spirit bagi beberapa orang, khususnya teman-teman yang merayakan Natal dan secara universal atau holistik merayakan pergantian tahun menuju ke tahun 2025. Apalagi ini juga merupakan sebuah tantangan. Bisa nggak sih kita memanage keuangan kita dari mulai awal Januari 2024 sampai dengan akhir tahun ini, sehingga yang disampaikan Pak Eko tadi, budgetnya tuh nggak terlalu kedodoran gitu loh. Boleh lah dikit-dikit fancy, karena memang budgetnya udah persiapkan. Oke, sehubungan dengan itu kita sudah ada beberapa komentar dan pertanyaan yang masuk. Ini yang pertama dari Ibu Aca. Selamat pagi, Mas Daril, Pak Eko, dan juga Pak Teguh. Perkenalkan, saya Aca. Saya ingin menanyakan beberapa hal penting. Satu di antaranya adalah, bagaimana dengan keluarga kecil yang baru melahirkan? Honestly, saya kangen dengan perayaan tahun baru semasa masih belum hamil. Nah, tapi sekarang uang yang ada itu lebih dikhususkan untuk mengurus keperluan baby. Pak Eko, ada tips nggak, Pak Eko? Mumpung bayinya masih terbilang sangat usia muda sekali, bagaimana pengaturan keuangan yang pas agar hidup ini bisa seimbang? Silakan, Pak Eko. Ya Pak Teguh nih kayaknya nih punya bayi dulu. Gimana Oh Pak Teguh iya, pengalamannya punya bayi Pak Teguh? oh baru lagi, baru lahiran lagi. Enggak, udah lama. Oh, Udah 18 tahun yang lalu, 19 tahun yang lalu malah. saya pikir baru kok, saya nggak up to date. Ya Terakhir, ampun. ya yang kedua itu berarti berapa tahun yang lalu ya? 16 tahun yang lalu berarti, 16 tahun yang lalu. Ya, Wow. jadi eh, ada seninya. Hmm, Ada seninya itu adalah ada fase-fase kehidupan rumah tangga yang hmm, Anda harus menikmati setiap fase itu. Artinya fase-fase sebelum punya anak, sebelum ini mungkin Anda bisa jalan-jalan berduaan. Tapi hmm, Anda hmm. tidak merindukan atau pengen kayak orang lain yang jalan-jalan sama anak-anaknya. Ya, ya, ya. Tapi sadarlah bahwa ketika kita ngajak anak-anak kita, yang anak-anak kita belum bisa memahami, itu kayak apa ya, kayak mubazir, kayak sia-sia. Hmm, Misalkan nih, kita ajak ke Singapura, anaknya baru usia, apalagi cuma masih muda banget di bawah 1 tahun. hmm, hmm. Terus udah gede nih, kakak pernah loh dulu, adik pernah loh dulu ke Singapura, dia nggak inget sama sekali kan. Nanti kita repotnya iya, bener nggak? Jadi Ah, masa-masa yang paling indah, ya ya kenali dunianya dan ah, membahagiakan pada fase itu. Kalau fase itu, apalagi fase masih ASI segala macam, ya udah nikmati fase-fase itu. Karena fase itu nggak akan datang lagi kalau kita udah gede, udah nggak punya anak lagi gitu kan. hmm, hmm, hmm. Rindu loh fase-fase itu. Sehingga etapa kehidupan itu harus dinikmati. Jangan pengen lompat ke fase anak langsung besar atau pengen ke belakang masa lalu belum punya anak. Itu mah impossible gitu kan kira-kira gitu. Sehingga kita mendingan mendingan kita nikmati. Memang saatnya kita punya anak. Kita pengen anak kita tumbuh dengan baik. Kita jagain. Jangan-jangan perjalanan justru malah menimbulkan apalagi anak-anak usia yang masih eh, apa hitungan bulan gitu ya. Itu Hmm, kan riskan apa segala macam. Sampai tahun pertama itu hampir tiap bulan pasti ke dokter lah gitu ya nggak. hmm. Nah jadi Ya, kita ya, ya. apa imunisasi lah sakit inilah sakit itulah atau kontrol lah segala macam. Nah ini eh, nikmati masa-masa itu bukan mungkin mungkin tahun ini bukan bukan waktunya Anda nih Mbak Aca untuk traveling gitu. Hmm, hmm, Nikmati hmm. kebersamaan Anda. Misalkan mungkin Anda masih cuti maternity gitu ya, pasti cuti melahirkan, ya nikmati masa-masa itu.
untuk bersama kedekatan dengan anak. Apa namanya, screen touch-nya itu harus penting gitu kan. Betul. Oke, baik-baik. Ini based on pengalaman pribadi ya, Pak Teguh ya. Saya pikir tadi Pak Eko bilang baru lahiran loh, kok saya kurang up to date loh. Enggak lah. Baik-baik. Satu lagi deh, ini sudah ada Pak Henry. Oh ya, ini pertanyaannya begini. Pak Teguh dan Pak Eko, boleh nggak disampaikan untuk orang yang baru mulai usaha, yang pendapatannya belum seberapa? Sejujurnya, waktu saya masih bekerja itu, lumayan income-nya atau take home pay-nya, saya bisa tabung setengahnya paling tidak, karena kami belum punya keturunan, dan biasanya menghabiskan waktu tahun baru hanya bersama dengan istri dan beberapa anggota keluarga saja. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah resign dan keluar dari pekerjaan, dunia itu terasa berubah. Saya lebih memilih melakukan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan usaha dengan pendapatan yang tidak menentu. Nah, bagaimana pola pengaturan keuangannya jika memang ingin menikmati pergantian tahun atau kehidupan di tahun 2025? Apakah ada prosentase tertentu yang perlu diperhatikan untuk menyusun keuangannya? Pak Eko, silakan. Ya, Mas Daril. Nah, ini kayaknya kan pindah kuadran gitu ya dari eh, Ya, pekerja yang tadinya bisa nabung setengahnya, kemudian mencoba peruntungan menjadi pengusaha. Ya, ya. itu memang sudah direncanakan ya. Jangan-jangan bekerja itu memang untuk mengumpulkan tabungan dan untuk modal dan juga untuk mempersiapkan untuk jadi pengusaha. Nah, Mhm, mungkin ini sebelum saya bicara tentang budget ya, Mas Daril, mhm, mungkin juga banyak teman-teman yang punya passion suatu saat untuk buka usaha sendiri dan sebelumnya memang menabung dan mencari pengalaman sebagai pekerja, sebagai profesional. mhm. Saya pikir penting sekali untuk memiliki dana daruratnya lebih, Mas Daril. Ya, Oke. jadi karena harus diakui ketika kita membuka usaha sendiri, Mhm, itu tidak seperti orang terima gaji fix ya mhm, setiap bulan terima gaji berapa 10 juta, 20 juta gitu ya. mhm, Penghasilan bukan penghasilan, penjualan ya kecuali memang dia itu sudah mempersiapkan diri dan di dalam sebagai pemilik usaha dia juga bekerja full time dan dia menerima gaji gitu Mas Darin ya. Oke. Karena bagusnya sih begitu, ketika kita bekerja full time di usaha kita, harusnya kita menetapkan gaji untuk saya itu berapa, gitu ya. Mhm, mhm. Artinya apa? Artinya dia sudah mempersiapkan, kalau dalam usaha itu ada yang namanya modal kerja, ya. Oke. Di awal-awal itu modal kerja yang harus disiapkan bisa aja minimal 1 tahun gitu ya, atau 2 tahun di mana komponen dari modal kerja itu salah satunya adalah gaji, termasuk gaji buat dirinya gitu ya. Ya, ya. Eh, itu salah satu untuk kita bisa tetap memiliki penghasilan ya sambil nanti melihat gitu dengan gaji yang ditetapkan sendiri itu usahanya menghasilkan profit atau tidak gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tidak memiliki atau tidak membayarkan gaji untuk diri kita sendiri, ya maka sangat penting kita itu memiliki dana darurat paling tidak misalnya 1 tahun, Mas Daril, ya. Sehingga kalau belum ada hasil keuntungan yang didapat dari hasil usaha kita, itu kita masih menggunakan dana darurat. Tapi kadang-kadang kan kalau usaha bisa 2 bulan sepi, tapi tiba-tiba bulan mendekati misalnya Lebaran atau akhir tahun, tiba-tiba penjualannya melonjak gitu ya. Nah, itu jangan juga ketika nanti penjualannya melonjak, kemudian spending pengeluaran bulanan kita juga melonjak. Jadi tetap sebagai satu keluarga, tetap kita harus memiliki budget yang konstan, ya. Minimal budget itu berapa untuk bisa tetap hidup, katakanlah sejahtera gitu, Ya, ya, ya. sehingga jangan mengikuti fluktuasi penghasilan dari usaha. Ya, mungkin begitu kurang lebih. Baik. Menurut saya budgetnya tetap Mas Daril, tetap ada persentase dari Oh, masing-masing pengeluaran itu ya, dibikin setiap bulan itu konstan aja gitu. ya, 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 ya. Oke, baik, baik, baik. Pak Teguh, boleh menambahkan masih ada 2 menit? Ya, eh, budget mah tetap harus. Tapi mesti gini, ketika dia ingin fancy-fancyan, pengen liburan,
Yuk kita lihat planning kita ke depan seperti apa. Ya. Misalkan dengan usaha yang masih fluktuatif, masih ada kadang ada pendapatan, kadang enggak, sekarang masih mantap gitu ya, maka tabungan gitu kan. Kalau kita makan tabungannya lebih banyak, kan tergerogotinya tabungan makin banyak. Planning usaha kita kayak gimana? Nah, momentum-momentum yang di akhir tahun ini, yang misalkan order masih belum banyak gitu kan, Anda saatnya memperbaiki tata kelolanya usaha Anda. Anda memperbaiki ada nggak hal-hal yang masih bolong di usaha ini. Kita lihat nih usaha ini. Sehingga, harus ditutupin dari sini gitu kan. Tapi kalau Anda butuh healing, carilah healing-healing yang tidak ngegerogoti tabungan Anda semakin cepat habisnya. Apalagi kalau yang ke depan itu masih pipeline-pipeline yang belum bisa dimonetize secara real gitu ya, baru masih project, masih apa gitu, atau masih ongoing project gitu. Belum ada tagihan, belum ada apa, yang tinggal nunggu bayaran doang. Nah ini belum ada itu, maka kita harus yuk puasa dulu mungkin masanya. Lagi-lagi ada etape di mana Anda harus mungkin jangan-jangan sampai berdarah-darah dulu untuk kesusahan di masa mendatang. Sebetulnya betul kata Pak Eko juga, saya setuju dengan Pak Eko, jadi ketika menyebutkan bahwa namanya usaha belum tentu sukses kan. Beda dengan gaji. Ketika karyawan, maka perusahaannya nggak sukses pun yang nanggung kan pemiliknya. Karyawan mah tetap wajib dibayar kan gitu. Ketika harus di layoff pun dapat pesangon. Peraturannya kan seperti itu. Nah, ini beda kuadran, ini beda pola pikir, beda mindset gitu. Maka ketika Anda mengelola keuangan pribadi ini memang ada etapa di mana kita harus pikirin. Bahkan udah mikirin nggak liburan, nggak apapun, bisa jadi nggak sukses juga. Apalagi kalau tabungannya udah tergerogoti makin banyak, usahanya nggak sukses, makin cepat tuh tabungan habis tuh. Gitu, Iya. Oke, baik. Inilah pentingnya ilmu pengelolaan keuangan dan juga perencanaannya. Oke, kita break sebentar. Nanti kita balik ke on the track lagi. Karena tadi saya sempat mau menanyakan, tapi terhalang dengan pertanyaan yang masuk. Gak apa-apa. Nanti di kondisi keuangan sesi terakhir ini kita akan bahas supaya tetap on the track itu sesuai dengan kondisi keuangan itu seperti apa. Sesaat lagi, tetap bersama kami. Tetaplah dalam Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang
dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak Smart Financial Wisdom bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Financial Wisdom bersama dengan Pak Eko Pratomo dan juga Bapak Muhammad Bagus Teguh. Kita masih bicara tentang Smart Holiday Spending, Keeping Your Festive Budget on Track ya. Terima kasih buat Anda sudah kirimkan pertanyaan, walaupun pertanyaan ini tidak sesuai dengan tema, tapi kita akomodir karena masih relate dengan perencanaan keuangan. Nah, kita balik lagi ke tema. Tadi kan sempat tertahan tuh, saya mau pengen tahu juga nih sebetulnya kalau pengaturan keuangan itu sudah oke, kan otomatis kan pos-posnya tuh udah disiapin gitu ya. Kayak misalnya buat beli kado, ada tukar kadonya, buat beli kue, parcelnya buat saudara, buat klien, baju baru, aduh banyak banget nih. Nah gimana nih Pak Eko untuk bisa dialokasikan supaya tetap on track nih, gimana ngatur keuangannya? Ya, yang paling gampang kan di list aja dulu, Mas Sheryl. Ya, di list. Jauh-jauh hari? Ya sekarang kan kalau misalnya ini kan kaitannya misalnya dengan tadi ya Hari Raya Natal misalnya, Ya. ya. Jadi kan ada dua rencana nih, perayaan Hari Rayanya mau seperti apa dan liburannya mau seperti apa. Ya, yang paling gampang list aja semua kebutuhan, keinginan, ditulis aja semua gitu. Ya, tulis semua. Kemudian kalau sudah ditulis, kita akan bicara tentang make it a priority. Ya, dari sekian banyak yang ditulis gitu. Nah, bagusnya sih setiap yang ditulis itu ada angkanya, Mas Daryl, ya. Oh, spesifik Misalnya ya. tadi untuk perayaan, makan mau dimakan keluarga, modelnya kan bisa juga keluarga besar, Mas Daryl ya. Modelnya apa namanya urunan, ya. Oh, Jadi jangan membebani, kecuali ada salah satu anggota keluarga yang katakanlah memiliki apa keberuntungan dari sisi rezeki, dia bilang oh oke lah nanti di rumah saya semua ditanggung ya. Nanti yang lain tinggal apa bawa es podeng bawa buah-buahannya ya. bawa diri dan senyum aja ya. Iya betul. Nah jadi kalau menurut saya dengan kita membuat list ya dan segalanya serba gotong royong gitu ya untuk pengeluaran hari raya itu akan jauh lebih mudah. Ya, kemudian selain tadi makan bersama mau apa nih? Mau jalan-jalan atau tadi misalnya mau kirim-kirim parcel, ya kirim-kirim parcel itu kalau menurut saya juga jangan hanya karena gengsi, Mas Daryl. Oh iya, Ya, iya. kadang-kadang, aduh, yang dikirim atasannya udah nggak perlu kirim-kiriman kayak begitu gitu ya. Eh, kita sesuaikan lah, kecuali kalau memang kita punya budget. Hmm. Ya. Jadi semua kebutuhan yang kita menurut kita perlu itu di list dulu. Nah nanti babak keduanya itu dibikin prioritas. Nah kalau sudah bicara prioritas, itu kita sudah harus mengalokasikan total budget yang kita mau keluarkan untuk perayaan Natal tidak boleh lebih dari 70% THR kita. Ya,
Oke. Jadi jangan semuanya dihabisin, karena yang Ya, 30% itu bagusnya nanti untuk senang apa pribadi. nabung-nabung yang lain lah atau investasi gitu ya. Oke. Eh, kalau saya selalu membatasi Mas Daril, apapun penerimaan itu, maka pengeluarannya itu ya jangan lebih dari 70%. Jadi semua pendapatan ada 30% itu di saving, di investasi atau disedekahin gitu ya. Ya. Jadi selalu ada batasan. Kemudian yang kedua yang untuk pergi-pergi jalan-jalan di list saja semua gitu. Mau Mm-mm. nginep di mana ya, mau naik apa ya. Mm-mm. Jangan misalnya mau naiknya nanti bisnis kelas gitu kan. Sementara eh, jadi kita kalau kita list itu dan tahu angka-angkanya maka kita bisa membuat prioritas dan prioritas itu kan didasarkan kepada batasan berapa total budget yang ingin kita spending ya, ingin yang kita keluarkan untuk spesifik ya hari raya atau liburan. Mungkin gitu Mas Daril. Pak Teguh, izin tambahkan, silakan. Ya, emang kadang-kadang ya ngomongin tentang budgeting ini mudah untuk diucapkan, Tapi susah sulit untuk dilakukan untuk ya. diimplementasikan, betul. Oke. Jadi kita eh, memang butuh kesabaran dan Mm-mm. satu hal yang harus dipelajari yaitu kontrol nafsu kita, gitu kira-kira. Saya kira apapun agamanya, ibadah itu substansinya bukan foya-foyanya, gitu kan. Tapi internalisasi ke dalam hati kita sehingga kita makin khusyuk, kita makin apa ya, makin wisdom, makin wise, makin sopan sama orang lain, makin beradab. Kalau slogannya BUMN makin berakhlak, gitu kira-kira gitu kan. Nah, sehingga itu internalisasi nilai-nilai itu ke dalam diri kita dan keluarga jauh lebih penting daripada fancy-fancyan baju-baju baru, makan-makan yang lucu-lucu gitu kan. Nah, ini kita masuk ke substansinya apa? Substansinya apa sih sebetulnya? Memaknai tiap ibadah gitu kan, memaknai tiap apa yang kita lakukan, kita merenung kan kadang-kadang suatu hal yang kita perlu renungkan. Kadang-kadang oke lah take your time 1/2 jam sampai 1 jam untuk renungin eh, hidup Anda ini mau arahnya kemana sih? Hmm. Itu jauh lebih memiliki makna yang besar yang atau bahkan bahkan lebih dalam lagi. Kira-kira purpose saya hidup atau diciptakan oleh Tuhan di muka bumi ini buat apa sih? Gitu kan. Kan nggak mungkin Tuhan menciptakan Teguh, nggak mungkin Tuhan menciptakan Daril Adam itu for nothing, nggak mungkin aja. Karena manusia adalah apa ciptaan yang terbaiknya kan gitu. Sehingga pasti ada purpose. Yuk kita renungin di apa namanya di apa kesendirian kita atau bareng sama keluarga Hmm. instead of cuman foya-foya ketawa ketiwi menertawakan kehidupan kita gitu misalkan gitu ya. Nah, tapi kita merenung yuk ngobrol yuk dari hati ke hati yuk apa sih makna dari kehidupan kita ini sehingga itu jauh lebih bermanfaat buat kebahagiaan kita gitu kan. Kan kita jadi oh lebih lebih apa ya kalau orang Jawa bilang lebih nerimo, lebih Ah, menghargai dalam hidup ini. Jangan sampai nih kita foya-foya segala macam sana-sana habis itu kita kejar-kejar target lupain Tuhan. Kan bukan itu esensinya kan gitu. Nah, ini maka kita harus mendudukkan secara proporsional dan kita dikasih apa ya pola pikir yang atau otak yang begitu cerdas sehingga kita bisa merenungkan kehidupan ini dengan lebih baik. Gitu Mas Teh. wah, bijak sekali. Satunya lama nggak ketemu nih ya, luar biasa. Baik, baik. Kita tinggal 3 menit terakhir, harus bagi adil, 1,5 menit, 1,5 menit. Silakan Pak Eko, apa wisdom yang perlu disampaikan sesuai dengan tema bahasan kita pagi hari ini? Silakan. Ya, kita memasuki akhir tahun ini, Mas Daril, Ya. kebutuhan untuk refreshing itu kadang-kadang sudah menjadi kebutuhan, bukan keinginan. Ya, dengan segala kesibukan, tekanan, pekerjaan, mungkin juga berbagai macam masalah mungkin yang dihadapi selama tahun 2024 ini, sangat wajar lah ya kita menyisihkan waktu untuk beristirahat sejenak ya. Sambil menurut saya juga waktunya untuk melakukan kontemplasi. Ya, apa sih yang sudah kita lakukan? Apakah memang tahun ini kita itu bertambah baik ya dalam segala aspek ya, termasuk tadi yang Pak Teguh bilang itu apa sih tujuan hidup kita selama ini gitu? Apakah kita makin mendekati apa yang ingin kita capai dalam dalam keluarga ya, sambil memang memanfaatkan kesempatan dan ada dana tambahan misalnya ya THR tadi
ya, itu kesempatan yang menurut saya perlu dipergunakan, ya. Tapi sekali lagi bahwa jangan sampai apa yang dituju itu tidak dilakukan dengan rencana yang baik, ya. Dan masalah keuangan ini jangan hanya melihat satu momen yang kita harus katakanlah tadi ya, let it flow, pokoknya senang-senang, nggak ada batasan, itu jangan. Ya, karena kalau menurut saya segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya uang gitu ya, SDU itu selalu harus kita pastikan pengeluaran-pengeluaran itu yang baik dan sesuai dengan kemampuan. Ya, ujung-ujungnya supaya prioritas-prioritas yang lain itu juga terpenuhi, Mas Daril. Karena saya selalu suka istilahnya Pak Teguh, jangan mensabotase ya kebutuhan-kebutuhan yang lain. Mungkin itu dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Singkat, Pak Teguh, 1 menit wisdomnya. Ya, smart listener, Mas Daryl, semuanya sesi pagi hari ini tidak dimaksudkan Anda nggak boleh liburan ya. Boleh Disclaimer ya. liburan. Tapi liburan akan lebih bahagia kalau Anda planningkan dengan baik dan setelah liburan Anda tetap kaya. Ini Wow. menarik. Terima kasih. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan insightful buat Anda. Boleh merayakan liburan, tapi jangan lupa, seperti yang disampaikan Pak Teguh barusan, nikmati liburan Anda, jangan terlalu boros, dan simpan dana sebagian untuk Anda tetap kaya ke depannya. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kami untuk Anda Smart Listeners. Dan saya Daryl Adam, Saya Eko Pratomo, Saya Muhammad Teguh. Smart Financial Wisdom, Smart Smart Way Way to to Happiness. Happiness. Anda baru saja menyimak Smart Financial Wisdom untuk membangun literasi keuangan masyarakat Indonesia bersama Eko Priyo Pratomo, penulis buku 50 Financial Wisdom, serta Muhammad B. Teguh, Independent Financial Planner. Smart Financial Wisdom, Smart Way to Happiness. Terima kasih dan sampai jumpa.